Karena saya sebelumnya bertemu Sultan dan saya kan orangnya suka kepo Pak Ken. Saya bilang, Sultan, ngapain presiden mau ketemu Sultan diterima? Ternyata Sultan bilang saya harus terima karena presiden komplain tentang satu hal, kenapa UGM bersuara. Yang kedua, Sultan jawab dong, ya itu mahasiswa akademisi dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, karena saya melihat wajahnya gelisah, kata Sultan, saya tanya, saya ucapkan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Nih, kadang-kadang saya jadi curiga ya, kenapa tiba-tiba Mbak Puan Maharani datang ke acara Nasdem buka bersama ya, yang cukup mengejutkan di situ ada Pak Jokowi setelah RUU TNI itu disahkan. Ini juga menurut saya sangat mengejutkan dan bahkan banyak netizen-netizen yang kecewa terhadap manuver dari Mbak Puan Maharani tiba-tiba bertemu dengan Pak Jokowi sesudah sehari RUU TNI disahkan. Nah, ternyata usut punya usut, Pak Jokowi dan Puan Maharani ini ternyata diundang. Nah, pertanyaannya kenapa cuma Mbak Puan Maharani dan Pak Jokowi saja? Kenapa yang lainnya, misal seperti ketua umum yang lainnya tidak diundang? Kenapa harus Pak Jokowi dan Mbak Puan? Ini menurut saya sangat mengejutkan sekali. Undangan tersebut menyasar cuma dua tokoh, Pak Jokowi dan Mbak Puan. Nah, seharusnya kita harus kritis dong, ada apa semua itu ya? Nah, akhirnya saya teringat pada saat lalu ya, pada saat lalu itu bahkan Pak Jokowi meminta Sri Sultan untuk menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Nah, apakah ini ya yang dimaksud? Ya, Pak Surya Paloh diminta untuk menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mbak Puan Maharani. Apakah demikian? Artinya Mbak Puan ini terjebak lah di suatu yang sangat tidak mengenakan lah, maju kena mundur kena. Apakah demikian? Ya kita tidak tahu. Yang jelas ini sangat kebetulan sekali. Sesudah RUU TNI disahkan, tiba-tiba Mbak Puan Maharani dan juga Pak Jokowi datang dalam undangan Nasdem. Kalau kita lihat dari sini, Surya Paloh ungkap alasan undang Jokowi dan Puan di acara buka puasa bersama di Nasdem Tower. Nah, apakah artinya ketika pertemuan antara Pak Jokowi dengan Puan Maharani dijembatani oleh Pak Surya Paloh, itu kemudian akan ada pertemuan yang dimaksud dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati? Artinya yang menjembatani untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati adalah Mbak Puan sendiri. Apakah demikian? Kita tidak tahu. Yang jelas ini sangat mengejutkan sekali loh. Sangat mengejutkan sekali, di mana keretakan hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu sudah mulai Pilpres yang lalu, dan bahkan pada saat lalu itu ketika ucapan Deddy Sitorus membuat hubungan antara Pak Jokowi dan PDIP sempat panas. Ditambah lagi dari Hasto Kristanto di persidangan bahkan juga menyebut ada utusan setidaknya yang menyebut Pak Jokowi jangan dipecat dan Hasto Kristanto harus mundur. Bahkan juga diamini di sidang Hasto Kristanto ucapan dari Deddy Sitorus ini. Pada saat lalu memang ya, kalau kita lihat dari sini, Sri Sultan akui diminta Jokowi jembatani pertemuan dengan Megawati. Terlihatlah kalau kita lihat pada ungkapan Pak Jokowi ketika ada pertanyaan dari wartawan apakah akan ada pertemuan dengan Ibu Megawati, itu terlihat sangat gugup sekali, sangat gugup sekali. Terlihat Pak Jokowi kaget mendengar pertanyaan dari wartawan tersebut, sangat gugup sekali. Nah, apakah ini memang ya akan ada pertemuan yang dimaksud? Menurut saya apa yang diungkapkan oleh Koni Bakri sangat benar sekali ya. Ini dari tweetan Narkosun. Pak Jokowi bertemu Sri Sultan berharap dapat dukungan, malah dinasihati agar tidak menyakiti Bu Mega. Nyesek nggak tuh? Pada saat lalu memang ungkapan tersebut terlontar dari Ibu Koni Bakri dan ternyata juga diamini oleh Sri Sultan. Seperti ini video. Karena saya sebelumnya bertemu Sultan dan saya kan orangnya suka kepo Pak Ken. Saya bilang, Sultan, ngapain presiden mau ketemu Sultan diterima? Ternyata Sultan bilang saya harus terima karena presiden komplain tentang satu hal, kenapa UGM bersuara. Yang kedua, Sultan jawab dong, ya itu mahasiswa akademisi dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, karena saya melihat wajahnya gelisah, kata Sultan, saya tanya, saya ucapkan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Anda boleh bikin apa saja, tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayahanda beliau, Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak Presiden terdiam.
Nah, terlihat kan kalau kita lihat dari video di sini memang agak relevan sekali. Pak Jokowi bahkan terlihat nervous ya, apalagi di situ ada Mbak Puan Maharani. Wah, jadinya mau berkata bohong kemungkinan tidak berani ya, karena di sebelahnya ada Mbak Puan Maharani. Seperti ini videonya. Memang hangat, dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Nah, ditambah dengan Pak Surya Paloh. Wah, menurut saya sindiran Pak Surya Paloh ini sangat jelek sekali ya. Seperti ini videonya. Kita semuanya bagi bangsa ini untuk melihat para tokoh-tokoh bangsa bisa mempergunakan lifespan yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada, untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa. Wow, seperti itulah. Nah, dari sini dikomentari oleh Delta, percakapan presiden dengan Sultan itu tertutup. Lalu wanita ini dengan lugas membeberkan percakapan tersebut dan dengan bangga Anda ikut membangun narasi berdasarkan halusinasi. Anda menghina Sri Sultan, monggo. Ya, seperti itulah. Ini bahkan ada pemberitaan Sri Sultan Hamengku diminta Jokowi jembatani pertemuan dengan Megawati. Ya, memang benar adanya. Terserah 02 mau fitnah ibu ini, apa saya lebih percaya omongan ibu ini daripada omongan TKN. Alah, kagak ngaruh juga, bikin aja 1 juta narasi. Ya, seperti itulah. Sudahlah. Dari sini kayaknya sih mau bikin suara PDIP turun itu presiden kita sekarang biar anaknya bisa memimpin dengan aman. Dongeng lagi. Ya, seperti itulah. Jadi memang pada saat lalu ya memang beneran kayaknya ya. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Sultan Hamengku akui diminta jembatani pertemuan Jokowi dengan Ibu Megawati. Jadi memang benar adanya ya. Beredar kabar Gubernur Sri Sultan diminta Presiden Jokowi untuk memfasilitasi pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sultan tidak membantah kabar tersebut. Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Kan saya akan menjembatani, tapi ya terserah presiden, itu saja. Jelas Sultan saat ditemui wartawan di kantornya. Dilansir Detik Jogja pada 12 Februari 2024. Ya nunggu. Kalau emang presiden memerlukan, saya bersedia. Kan nanya itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Udah itu saja, ujar Sultan. Sultan mengaku akan bersikap pasif soal jadi atau tidaknya pertemuan Jokowi dengan Bu Megawati. Ia berpendapat tergantung inisiatif dari Jokowi. Berarti kan bukan saya yang mengambil inisiatif toh. Yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden. Mau perlu ketemu Mbak Mega, yang mau saya fasilitasi ndak kan gitu, ujar Sultan. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Nah, dari sini kan berarti Pak Jokowi itu tidak berani ya bertemu dengan Ibu Megawati tanpa adanya yang menjembatani, kurang lebih seperti itu. Bahkan ketemu dengan Mbak Puan Maharani ini ya terlihat lah Pak Surya Paloh yang menjembatani antara pertemuan Pak Jokowi dengan Mbak Puan Maharani. Di tengah apa? Di tengah RUU TNI pada tanggal 20 Maret yang lalu diketok, dan tiba-tiba tanggal 21 ada pertemuan antara Pak Jokowi dan Mbak Puan Maharani yang dijembatani oleh Pak Surya Paloh. Apakah memang demikian? Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.